Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah takdir. Bagaimana takdir atau nasib Bapak Ibu sekalian 2022 ini? Kiranya kita semua akan boleh mengetahui takdir dan nasib kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau berkata buat kita semua, takdir kita adalah berhasil, terus naik, dan bukan turun. Kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Tuhan tidak mereka-reka takdir hidup kita hari ini. Karena jauh sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan sudah terlebih dahulu menentukan takdir hidup kita. Dan takdir yang Tuhan tentukan mengenai hidup kita adalah menjadi terang dan garam dunia, memberkati banyak orang, dan lebih dari pemenang. Seperti yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1, setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu, Dia mengatakan semuanya itu baik. Namun saat Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6, Dia mengatakan sungguh amat baik. Tidak mungkin Tuhan mengatakan sungguh amat baik kalau Dia merancangkan yang nasib atau takdir yang kurang baik kepada manusia. Saya percaya saat Tuhan mengatakan sungguh amat baik, itu artinya sungguh-sungguh amat baik. Haleluya. Takdir yang Tuhan tetapkan bagi kita bukan gagal, miskin, bodoh, atau sakit-sakitan. Sebagai makhluk buatan Tuhan, ciptaannya yang paling berharga, anak kesayangannya, kita ditakdirkan untuk berhasil, terus naik dan tidak turun, dan menjadi dahsyat, hebat, luar biasa di dunia ini. Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat yang 10 berkata demikian, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." Entah kita mengerti atau tidak, kita perlu menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk melalui hal-hal yang tidak terduga adalah dengan menghadapinya. Tidak peduli seberapa ingin kita mengabaikan atau melewatinya, ada saatnya Tuhan ingin kita berjalan melalui proses, karena itu yang terbaik bagi kita. Di sisi lain, sang musuh yaitu iblis ingin berjalan keluar dan semakin jauh dari rencana Tuhan. Jika dia tidak dapat mengalihkan kita seumur hidup, dia akan mengalihkan kita untuk sementara waktu dari Tuhan. Dia ingin melunturkan visi yang Tuhan berikan dan mematahkan harapan kita kepada Tuhan. Menghadapi apapun masalah dan tantangan bukan hanya berbicara mengenai bertahan hidup, tetapi juga mengenai seberapa ingin kita bergerak maju di dalam hidup kita dan di dalam visi Tuhan. Apakah kita akan membiarkan masalah dan tantangan yang tidak terduga itu mempengaruhi hidup saya dan saudara? Atau kita ingin menghadapinya dan menyelesaikannya karena ada tujuan yang lebih besar yang perlu kita capai di depan sana. Mazmur 118 ayat yang ke-5 berkata demikian, "Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan." Selama kita hidup di dunia, kita akan menghadapi masalah. Terkadang kita tidak siap menerima masalah itu, dan sebagai akibatnya
kita mengalami kesedihan mendalam, luka berkepanjangan, amarah membara, dan lain sebagainya. Tidak sedikit kita berpikir bahwa di saat-saat demikian Tuhan seolah berdiam diri dan tidak menolong kita. Kebenarannya, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan senantiasa menuntun kepada jalan-jalannya yang penuh damai dan sukacita melalui kebenarannya. Kesesakan yang kita alami bukan akhir dari segalanya. Mari kita lihat Raja Daud lakukan ketika dia di dalam kesesakan. Daud berseru kepada Tuhan. Daud mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Juga si wanita yang pendarahan selama 12 tahun mencoba mencari kesembuhan dari para tabib sampai akhirnya dia menyadari bahwa di dalam Yesuslah ada jawaban pasti atas kesesakannya. Mungkin hari ini kita sedang berada di dalam lembah kekelaman yang sesak. Tetapi jangan takut, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jangan menyerah terhadap situasi yang buruk. Kita diciptakan untuk menang dan berhasil. Jangan patah semangat, ada harapan pasti bagi kita di dalam Kristus. 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Terlepas dari kesalahan atau kebodohan yang pernah kita lakukan, saya ingin meyakinkan kita semua bahwa sang sumber keberhasilan, yaitu Tuhan semesta alam, ada di pihak kita. Di saat kita percaya kepada Yesus, di saat itulah Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berhasil di dunia ini. Seperti rencana awal, Tuhan menciptakan manusia. Dia ingin manusia berkuasa atas dunia ini. Dia ingin orang-orang percaya bersinar di tengah kegelapan dunia. Firman Tuhan mengatakan Daud berhasil karena Tuhan menyertai dia. Bukan karena dia hebat, pandai, berpendidikan tinggi, atau berkarisma. Bukan hal-hal lahiriah yang membuat Daud berhasil, melainkan karena kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Saat Daud hidup seturut dengan jalan Tuhan, Daud berhasil. Tuhan yang tinggal di dalam hati kita adalah Tuhan yang sama yang membuat Daud berhasil. Artinya, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk berhasil sudah kita miliki. Sekarang yang tersisa adalah bagian kita, yaitu apakah kita mau percaya kepada sang sumber keberhasilan itu. Apakah kita mau hidup di dalam kebenaran dan jalan-jalannya yang indah. Inilah yang Daud lakukan saat menghadapi berbagai tantangan. Daud tidak membuat keputusan berdasarkan pengertiannya sendiri. Daud memilih untuk bertanya kepada Tuhan, sang sumber jawaban, mengenai apa yang harus dia lakukan. Tentu saja sama seperti kita. Daud pun pernah membuat keputusan sendiri tanpa Tuhan, dan hasilnya dia gagal. Namun setiap kali Daud mengikuti cara Tuhan, Daud selalu berhasil. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Gagal mungkin kondisi yang sedang kita alami saat ini. Tetapi kegagalan jelas bukan identitas kita. Juga bukan takdir saya dan saudara sebagai orang percaya. Jangan percaya kepada kegagalan. Kegagalan tidak memiliki dasar firman Tuhan. Kegagalan bukanlah rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara. Kegagalan tidak lebih besar dari Yesus yang tinggal di dalam kita. Percayalah
kepada keberhasilan yang dari Tuhan. Kita adalah orang yang berhasil, katakan amin. Tuhan yang tinggal di dalam kita adalah sumber keberhasilan itu. Selama kita mendasari hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan, kita pasti berhasil. Tuhan sendiri yang menjaminnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terpesona pada kegagalan yang sedang kita alami. Berhentilah membesar-besarkan dan memikirkan kegagalan kita. Bangkit dan tinggalkan kegagalan kita. Tuhan ingin kita berhasil. Tuhan sudah memberikan janji firman-Nya kepada saya dan saudara. Dan Tuhan mengatakan sekali lagi, saya dan saudara berhasil. Apa pergumulan kita hari ini? Mulailah mencari penyelesaiannya di dalam firman Tuhan. Biarkan kebenaran firman Tuhan menuntun kita tentang apa yang perlu kita lakukan di tengah situasi yang sedang kita hadapi, supaya perjalanan kita berhasil. Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jika kita mempercayai tuntunan dan cara Tuhan, Dia akan membawa saya dan saudara kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar, dan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Adalah takdir orang percaya untuk berhasil dalam segala hal yang diperbuatnya. Kita berhasil bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus menjadikan hidup kita berhasil. Katakan amin. Ciri-ciri berhasil tidak selalu diukur dengan banyak harta. Meskipun Tuhan juga menjanjikan kelimpahan bagi orang percaya. Karakter yang lebih baik, pernikahan yang semakin erat, pelayanan yang semakin besar, pekerjaan atau karir yang semakin bagus, bisnis yang berkembang pesat, dan kehidupan yang semakin melimpah dengan damai dan sukacita adalah ukuran lain dari sebuah keberhasilan orang percaya. Ayat renungan kita di atas mengatakan, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Dalam ayat itu tersirat sebuah proses yang bersifat progresif. Proses yang semakin lama semakin baik, semakin besar, dan semakin terang. Ya, itulah takdir dan kehidupan kita di dalam Kristus. Mungkin saja kita pernah gagal atau kalah dalam satu hal, tetapi itu bukan takdir saya dan saudara. Takdir kita adalah berhasil, terus naik, dan bukan turun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.